Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang metode ataupun langkah-langkah dalam pembuatan RPP. Yang pertama, kita langsung saja ya. Yang pertama, kita harus menentukan dulu identitas sekolahnya ataupun identitas yang dimana di dalamnya nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian materi pokok yang akan diajarkan. Kalau di dalam ini mungkin yang saya buat adalah teks eksposisi, kemudian alokasi waktunya. Nah, di situ ada juga nanti di dalamnya ada kompetensi inti, kemudian selanjutnya sudah ditentukan juga KD dan KI-nya. Di dalam KI-nya itu nanti akan merujuk kepada materi yang kita sampaikan, ya. Setelah itu dirumuskan, kemudian kita akan membuat ataupun merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, kita membuat atau merumuskan nilai penguatan pendidikan karakter seperti yang pernah dibahas dalam materi perkuliahan. Selanjutnya setelah itu kita membuat ataupun merumuskan materi pembelajaran. Selanjutnya di dalamnya itu ya seperti yang biasa normalnya kalau di dalam materi yang saya buat adalah kita buat babnya kemudian subbabnya, tidak semua materinya kita cantumkan di dalam RPP. Bisa jadi nanti kita lampirkan di akhir materi pembelajaran yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak. Kemudian kita menentukan sumbernya, sumber dan bahannya. Kalau di dalam yang saya buat itu bukunya dari mana, kemudian bahannya juga nanti kita bahannya cetak atau apa. Nah, tapi dalam RPP yang saya buat bahannya adalah bahan cetak ataupun LKPD. Selanjutnya media dan alat. Nah, di RPP yang saya buat, medianya adalah visual berbentuk PPT, kemudian alatnya adalah laptop dan proyektor. Kemudian kita menentukan strateginya, pendekatannya, metodenya, dan model pembelajarannya. Di dalam strateginya banyak juga, kita tinggal memilih aja yang sesuai dengan materi yang kita dapatkan. Kemudian pendekatan yang cocok, kemudian metode dan juga model. Nah, di dalam RPP yang saya buat, menurut saya pendekatan yang cocok adalah pendekatan saintifik. Kemudian metode yang dipilih adalah diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Kemudian model yang cocok adalah problem based learning. Kemudian setelah itu kita menentukan ataupun merumuskan kegiatan pembelajaran yang dimana di situ berisi awalan ataupun awal dari pembelajaran, kemudian isi ataupun inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, di mana dalamnya dilengkapi dengan nilai karakter atau PPK, literasi, 4C dan HOTS. Kemudian juga dibagi ataupun dispesifikasikan pembagian waktunya. Setelah itu kita membuat penilaian yang dimana penilaian itu sudah ditentukan juga bagaimana prosesnya ataupun instrumen-instrumen penilaian yang dimana di dalamnya penilaian sikap, penilaian sosial, penilaian agamanya ataupun religinya, kemudian penilaian pengetahuan dan seterusnya. Nah, untuk melengkapi RPP-nya kemudian kita melampirkan beberapa hal. Yang pertama, kita lampirkan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, materi pelajaran kita lampirkan di akhir. Kemudian denah pembelajaran ataupun denah belajar ataupun denah duduk. Yang pertama denah belajar, yang kedua denah belajar kelompok. Kemudian di lampiran juga kita cantumkan link-link ataupun tautan-tautan seperti tautan tentang media pembelajarannya dan seterusnya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.